Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yaitu dari feed truck dan pickup menggunakan YOLO 26 Nano. Sebelumnya, mari perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan saya Najib Setia Tama. Halo, saya Biru Baik, mari kita lanjutkan saja. Nah, apa sih yang melatar belakangi kami untuk melakukan penelitian ini? Truk dan pick up itu merupakan kendaraan angkutan barang yang banyak digunakan di jalan raya. Nah, namun pengawasan kendaraannya masih manual dan masih memiliki keterbatasan terutama dari sisi waktu, lokasi dan tenaga. Juga petugas. Penelitian ini memanfaatkan computer vision menggunakan YOLO 26 nano segmentation untuk mengenali kendaraan truk dan pickup secara otomatis. Anotasi yang dilakukan itu menggunakan dengan smart polygon dan pendekatan instance segmentation, sehingga model dapat mengenali kelas kendaraan sekaligus area objeknya secara lebih detail. Nah, selanjutnya di sini ada YOLO 26 Nano. YOLO 26 Nano ini digunakan dalam penelitian karena merupakan varian ringan dari keluarga YOLO 26 yang dirancang untuk efisiensi, akurasi, dan penggunaannya pada perangkat dengan sumber daya komputasi terbatas. Model YOLO 26 mendukung sebagai computer vision, salah satunya adalah segmentasi instansi. Pada penelitian ini, YOLO nanosegmentasi diterapkan untuk mengenali dan mengsegmentasi dua kelas kendaraan, yaitu truk dan pickup. Dengan pendekatan ini, model tidak hanya menghasilkan label, kelas, dan confidence score, tetapi juga mark segmentasi yang menunjukkan area objek kendaraan secara lebih detail. Selanjutnya di sini dataset dan labeling. Nah, di tabel pertama yaitu ada dataset yang sebelum di labeling, yaitu kelas truk dengan jumlah citra 300, sumbernya foto mandiri dan dataset publik. Ya, kedua kelas pick up dengan jumlah citra 300, sumber foto mandiri dan dataset publik. Lalu kami menggunakan platform RoboFlow dengan teknologi Smart Polygon. Contohnya seperti di bawah, gambar di bawah yang sudah kami aplikasikan. Nah, lalu di tabel kedua yaitu proporsi yang setelah di labeling, yaitu training 70% dengan jumlah 420, lalu ada validasi 15% dengan jumlah 90, yang terakhir ada testing dengan proporsi 15% dengan jumlah 90. Lalu kami juga melakukan augmentasi pada processing labeling tersebut, yaitu augmentasi horizontal flip dengan fungsi membalik gambar kiri kanan. Nah, dengan yang kedua brightness dan kontras, fungsi mengubah tingkat terang dan kontras gambar. Yang ketiga hue saturation value dengan fungsi mengubah sedikit warna, kejenuhan, dan kecerahan. Yang keempat Gaussian blur dengan fungsi memberikan efek blur ringan. Yang kelima Gaussian noise dengan fungsi menambahkan noise ringan seperti gangguan kamera. Lalu yang terakhir
Avient Transform dengan fungsi mengubah posisi, ukuran, sudut objek secara ringan. Sekarang selanjutnya itu ada konfigurasi training, dataset hasil anotasi, dan argumentasi iterasi menggunakan Euro26 nano segmentasi di Google Colab dengan GPU. Metode training digunakan untuk melatih model, validasi untuk memantau performa, dan test set hanya dipakai untuk saat evaluasi akhir. Konfigurasi mengikuti proposal, image size-nya 640 x 640, base size 8 dan 100 watch. Di sini juga ada alurnya, yaitu dari datasets langsung ke argumentasi train, terus langsung ke training Euro 26 nano segmentasi, lalu secara outputnya itu ada base titik PT langsung ke hasil prediksi. Selanjutnya itu ada evaluasi confusion matrix. Confusion matrix menunjukkan bahwa model berhasil mendeteksi 22 objek pickup dan 71 objek truk dengan benar. Kesalahan terbesar terjadi pada background yang terdeteksi sebagai truk sebanyak 27 kasus dan sebanyak pickup sebanyak 6 kasus. Selain itu terdapat 7 pickup dan 12 truk yang tidak terdeteksi sehingga masuk ke dalam kelas background. Hasil ini menunjukkan bahwa model cukup baik dalam membedakan truk dan pickup, namun masih perlu meningkatkan untuk mengurangi false positif dan meningkatkan kemampuan deteksi objek pada kondisi tertentu. Selanjutnya di sini ada hasil menunjukkan bahwa model Euro 26 Nano memperoleh precision sebesar 81,82%, recall sebesar 78,89%, dan F1 score sebesar 80,33%. Nilai precision yang cukup tinggi, nilai precision yang lebih tinggi dari recall menunjukkan bahwa model cukup tepat dalam memberikan prediksi. Namun, masih terdapat beberapa objek yang masih belum berhasil terdeteksi. Nilai MAP sebesar 79,23% menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan deteksi yang cukup baik pada batas IOU. Nah, di sini ada evaluasi tabel matriks lagi berdasarkan kurva F1, precision, dan recall terhadap confidence. Model menunjukkan performa terbaik pada confidence sekitar 0,48 dengan F1 score sebesar 0,80. Precision meningkatkan ketika confidence dinaikkan, tetapi recall cenderung turun karena model menjadi lebih selektif. Oleh karena itu, confidence sekitar 0,48 hingga 50 dapat digunakan sebagai threshold yang seimbang untuk mendeteksi kendaraan truk dan pickup. Nah, selanjutnya mari lebih baik kita mungkin melihat tesnya secara langsung ya. Nah, di kode ini kami menginput kembali atau memuat ulang dari base PT, yaitu output dari hasil training kami. Lalu kami menggunakan fungsi files upload untuk mengupload media foto mana yang ingin kami deteksi untuk kendaraannya. Contoh outputnya seperti ini. Nah, ini bisa mendeteksi secara baik bagaimana pickup itu dengan 91%, lalu pickup yang satunya juga 96%. Kami juga melakukan tes untuk melakukan video. Nah, sama seperti yang kode sebelumnya, kami juga memuat ulang base PT, output dari hasil training kami, lalu menggunakan fitur files upload untuk mengupload file videonya. Nah, nanti akan dicek dari videonya tersebut, lalu akan nanti menghasilkan output result MP4 ini.
kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat dari hasil training kami bisa mendeteksi objek dengan baik, cukup baik. Nah, sekian saja dari presentasi kami tentang mengenai penelitian yang telah kami lakukan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.